point on the guard. Tekfurgai dan Rakif menghadapi hambatan ketika akan membunuh Salahuddin dikarenakan munculnya seseorang yang mengaku sebagai adik dari Wazir Salahuddin yang bernama Boru. Sedangkan di sisi lain, Zaruki justru menjadi tawanan Catelyn setelah terjebak di lorong rahasia. Menyadari adanya pengkhianat, Catelyn kemudian bertanya dari mana ia mendapatkan informasi mengenai tempat ini. Kembali ke pertempuran, kita diperlihatkan bagaimana sepak terjang Boru yang membuat para tentara Bizantium porak-poranda. Sementara itu di Mesir, Karatekin tertangkap dan dihadapkan kepada sang khalifah. Dia secara gentle mengakui telah membunuh Cefer yang menurutnya dianggap seperti ular. Boru berhadapan langsung dengan Tekfurgai dan membuatnya babak belur. Namun pada satu kesempatan, Rakif menghalangi dan menyarankan Tekfurgai untuk mundur. Dan setelah itu dilakukan, akibatnya Rakif menyerahkan diri sebagai tawanan. Wazir Salahuddin berencana membawanya ke Kairo untuk diadili atas kematian Mefdud. Zaruki sengaja berbohong untuk mengelabui Catelyn mengenai informan. Sementara Balian sengaja menunggu untuk memastikan keselamatan Mila. Boru menceritakan kepada Salahuddin alasannya kenapa dia datang, yaitu mendengar kematian paman mereka yaitu Shirkuh. Boru lantas memperkenalkan juga para pengikutnya. Kembali ke Kerak, Catelyn marah besar kepada para penjaga mengenai informasi yang bocor. Akibatnya salah satu komandan menjadi tumbal karena tidak ada yang bisa memberitahu. Mila kemudian memberitahu suaminya dan berpura-pura akan membantunya mencari sang pengkhianat. Sementara itu surat perintah khalifah telah turun untuk mengeksekusi Karatekin di alun-alun. Qadi Fazil sempat protes karena ini belum melalui proses persidangan. Lagi pula hal-hal seperti ini Wazir Salahuddin harus tahu. Tibalah waktu ketika Karatekin akan dieksekusi, Wazir Salahuddin muncul dan meminta dia dibebaskan. Di sisi lain, Tekfurgai menghadap Raja Al-Marik menyatakan kekalahannya karena bantuan Boru. Jelas Raja Al-Marik marah dan tidak mau tahu apalagi mendengar Rakif ditawan, karena baginya dia adalah orang penting. Ajudan Khalifah tidak berdaya di hadapan Boru, karena kali ini yang akan dieksekusi akan dirubah, yaitu Rakif bukan Karatekin. Lagi pula saksi dan bukti telah lengkap. Dia sebagai pembunuh Melik Mefdud. Raja Al-Marik memerintahkan William untuk menyelamatkan Rakif, dan tidak ada cara lain selain menawarkan pertukaran tawanan. Rakif mengancam jika terjadi sesuatu pada dirinya maka Raja Al-Marik dan Kaisar akan marah. Hal itu mempertegas kerjasama di antara keduanya. Sementara itu Ratu Mila memberitahu Balian bahwa Zaruki jatuh ke tangan Catelyn, dan kini ia panik karena pengkhianatnya sedang diburu. Sama halnya seperti Karatekin ketika akan dieksekusi, Rakif diselamatkan oleh surat dari Khalifah. Bersama dengan itu, Wazir Salahuddin mendapatkan kabar mengenai Zaruki yang ditawan Catelyn. Raja Al-Marik mempersiapkan perjalanan ke Kerak karena ia tidak ingin para tawanan dieksekusi. Salahuddin menemui Khalifah untuk memberitahukan bahwa apa yang dilakukan Karatekin sudah benar. Cefer adalah pengkhianat, maka ia pantas mati. Mengenai Rakif, seharusnya dia bertanggung jawab atas kematian Mefdud. Khalifah ternyata melindungi, itu artinya ia pemimpin tidak adil. Salahuddin mengancam bahwa Khalifah harus menghadapi Sultan. Sementara itu, Omar Mela mendapatkan kabar buruk dari Isfahani dan harus menyampaikannya kepada Sultan Nureddin. Dia pun sangat berhati-hati untuk menginformasikan bahwa Melik Mefdud telah tiada. Dia diserang ketika khotbah Abbasiyah. Salahuddin berhasil merebut Rakif dari tangan Khalifah dan akan menyerahkannya kepada Sultan Nureddin di Damaskus. Dan tugas ini dipercayakan kepada Boru. Di sisi lain, Catelyn sangat kecewa ketika akan menghabisi para tawanan. Raja Al-Marik justru mencegahnya dengan alasan mereka akan ditukar dengan Rakif yang ditawan Salahuddin. Nizar mempersiapkan orang-orangnya untuk menyelamatkan Rakif dari tangan Boru, dan puncaknya di tengah perjalanan mereka melakukan penyerangan.
Salah satunya dipersiapkan untuk menyelinap dan membuka gembok, namun digagalkan oleh Boru sendiri. Karatekin kini dipercaya sebagai komandan keamanan Mesir. Ketika bertugas, ia harus menghadapi Semse yang meminta kepada Qadi Fazil memberikan tabib untuk khalifah. Di sisi lain, Boru kaget orang yang dikejarnya ternyata seorang wanita. Dia juga begitu licin sehingga ia mengabaikannya. Semse dibantu Qadi Fazil memohon kepada Latif untuk mengobati khalifah karena kesehatannya semakin menurun. Namun di pihak lain, khalifah sebenarnya tidak menghendaki. Hanya saja sang ajudan yang mengambil inisiatif. Jasad Melik Mefdud tiba di Damaskus dan siap dikebumikan. Di situ, Wazir Salahuddin meminta Sultan Nureddin untuk memimpin prosesi. Wanita yang lolos dari Boru sangat marah karena gagal menyelamatkan Rakif. Dia lantas meminta izin kepada Nizar untuk pergi ke Kairo, membalasnya dengan khalifah. Sementara itu, Sultan Nureddin juga marah kepada Salahuddin karena gagal mengeksekusi pembunuh adiknya. Ditambah lagi, mereka harus menukar tawanan termasuk Yaruki. Seorang wanita bercadar mengaku utusan khalifah mengambil obat dari Latif. Namun di waktu yang sama, Semse datang ingin menyerahkan obat itu sendiri. Wanita bercadar itu kemudian memberikannya, namun telah menukar dengan obat yang lain. Semse lantas memberikan obat itu kepada ajudan khalifah dan meminta untuk segera diminumkan. Sultan Nureddin mendapatkan surat resmi dari Raja Al-Marik meminta pertukaran tawanan. Sedangkan di pihak Raja Al-Marik diperingatkan oleh Katilon bahwa pertukaran ini sepertinya mustahil. Rakif telah membunuh Mefdud. Sultan Nureddin tidak akan pernah melepaskannya meskipun saat ini meminta pertukaran. Salahuddin memperkenalkan Boru kepada Sultan Nureddin dan saat itu pula ia dibebani tugas untuk mengawal Rakif. Ajudan memberikan obat pemberian Semse agar diminum oleh khalifah. Sementara itu, Sultan Nureddin menemui Rakif. Ia sebenarnya tidak terima dengan pembunuh adiknya itu. Hingga akhirnya ia mengancam bahwa urusan mereka belum selesai. Fatmah Hatun merasa bangga memiliki dua putra petarung, Salahuddin dan Boru. Ia pun berpesan agar keduanya saling melindungi karena harus menjalankan tugas-tugas berbahaya. Sementara itu, Katilon juga menemui para tawanan untuk memberitahukan kabar baik bahwa mereka akan diampuni dan ditukar dengan Rakif. Baik Sultan Nureddin maupun Salahuddin sepakat bahwa pertukaran ini hanya bersifat sementara, karena setelah itu mereka tetap memburu Rakif untuk membalas dendam. Pihak Katilon juga bersiap-siap dengan mengeluarkan para tawanan. Saat ini Elias kehilangan pendapatan setelah dilarang menjual budak. Mila menemui Balian untuk memberitahukan mengenai pertukaran tawanan. Satu masalah dianggap selesai, namun ia membawa informasi yang lain. Salahuddin meminta Sultan Nureddin untuk percaya kepada Boru. Sementara di sisi yang lain, Sibila bertanya kepada Tekfurgai apakah sebenarnya ia mengincar tahta ayahnya. Karena kejahatan yang terselubung, lama-lama akan terungkap juga. Pertukaran tawanan akhirnya terjadi setelah Rakif datang. Begitupun dengan pihak Raja Al-Marik dengan membawa para tawanan, teman-teman Salahuddin. Kedua belah pihak sama-sama menahan diri, tidak ingin perang itu terjadi sekarang. Raja Al-Marik ingin memastikan bahwa keadaan Rakif baik-baik saja. Baik Sultan Nureddin maupun Rakif sama-sama saling sindir, urusan mereka belum selesai. Namun dari kejauhan, kita diperlihatkan Boru memiliki niatan yang lain. Sebelumnya, ketika ia menemui Rakif di penjara, ia melihat kalung milik temannya. Dari situ, ia melakukan interogasi kepada Rakif, namun pertukaran segera terjadi. Alhasil, Boru memiliki rencana menculik Rakif sekali lagi. Raja Al-Marik memerintahkan agar Rakif berangkat duluan ke Yerusalem, sedangkan pihak Sultan Nureddin juga akan kembali ke Damaskus. Hanya saja dalam pembicaraan mereka juga memiliki rencana yang lain. Sementara itu, Karatekin bekerja sama dengan Jamshid membuka toko kain. Datanglah Ilyas dengan menawarkan kerjasama perdagangan. Ia akan mengirimkan baja. Awalnya Karatekin menolak karena sudah tidak percaya lagi kepadanya. Akan tetapi jika barangnya diperlihatkan, ia akan pikir-pikir. Di perjalanan, rombongan Rakif diserang Boru. Ia benar-benar dibuat penasaran di mana keberadaan pemilik kalung yang dilihatnya. Tiba-tiba, Balian menemui Sultan Nureddin dan Salahuddin untuk memberitahukan perbuatan Boru. Sebelumnya, rombongannya dicegat. Memang benar,
mereka membuat jebakan dengan dua kereta. Satu kereta berisi Rakif dan kereta yang lain kosong. Dari sini disimpulkan Rakif diculik Boru karena mereka tidak menuju Yerusalem. Boru mendesak Rakif memberitahukan keberadaan dua sahabatnya, yaitu Karakus dan Gok Boru. Sementara itu, sebuah surat ditinggalkan Boru di kereta, yang intinya ini murni perbuatannya sendiri, tidak ada hubungannya dengan Salahuddin. Rakif akhirnya mengaku ia mendapatkan kalung itu dari budak, dan dia telah menjualnya kepada seorang pemilik penginapan. Dan jika Boru ingin mengetahui keberadaan temannya, maka Rakif menginginkan kebebasan. Salahuddin segera menyebar anak buahnya untuk mencari informasi, termasuk mendatangkan Ilyas. Sultan Nureddin pun sedikit marah dan tetap menyalahkan Salahuddin mengenai perbuatan adiknya. Ketika Raja Al-Marrik tiba di Yerusalem, Gai justru memberitahukan bahwa Rakif belum tiba. Seorang mata-mata lantas memberitahukan bahwa Rakif diculik Boru. Kepercayaan Sultan Nureddin terhadap Salahuddin mulai menurun. Dia pun mempersiapkan Jaruki jika masalah ini tidak juga selesai. Sambil menuju penginapan, Rakif menceritakan kepada Boru mengenai kronologi menemukan sahabatnya. Raja Amalrik mengancam Gai untuk dia tidak membuatnya kecewa lagi, karena Rakif adalah penyambung lidahnya ke Kaisar. Melalui Ilyas, Salahuddin akhirnya mendapatkan informasi, namun dengan syarat. Dan di saat yang sama, Gai juga mulai bergerak. Permintaan Ilyas untuk diberi izin berdagang di Kairo dikabulkan Salahuddin asalkan ia berhenti menjual manusia. Ilyas begitu yakin bahwa Rakif pasti dibawa ke sebuah penginapan rahasia. Sultan Nureddin sangat khawatir apabila Salahuddin gagal dalam misi ini. Ilyas memperingatkan Salahuddin bahwa penginapan yang mereka tuju bukanlah penginapan biasa. Rakif memiliki permintaan kepada Boru untuk dibukakan ikatan tali di tangannya. Sebab tidak mungkin mereka akan memasuki penginapan dalam kondisi seperti ini karena dia bisa dicurigai. Kembali ke Kairo, bukannya semakin membaik, begitu meminum obat, Khalifah justru muntah-muntah seperti keracunan. Sang ajudan lalu teringat obat itu pemberian Semse. Saat itulah ia mengeluarkan perintah untuk menangkapnya. Pemilik penginapan begitu akrab dengan Rakif. Pengunjungnya pun sudah di-set up menjadi jebakan. Gai juga sudah berada di luar penginapan, menunggu kesempatan menyerang. Baru mulai menginterogasi pemilik penginapan, namun tiba-tiba ia diserang. Dia sebenarnya sudah mengambil langkah antisipasi, namun wanita yang pernah dilepaskannya kini justru menawannya. Beruntung di waktu yang sama, Salahuddin dan anak buahnya datang menyerang. Begitupun yang terjadi di luar, Gai harus menghadapi anak buah Salahuddin. Huru-hara yang terjadi memungkinkan Rakif dan wanita tadi untuk melarikan diri. Belakangan diketahui wanita itu memanggil Rakif dengan sebutan ayah. Di dalam penginapan, pertempuran bisa diatasi. Salahuddin langsung menghampiri Boru. Dia menegaskan jika telah mempermalukannya di hadapan Sultan Nureddin. Dan Boru berkata bahwa ia bisa menjelaskan.